Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, baik kenikmatan jasmani maupun rohani beserta kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada pada golongan orang-orang yang senantiasa pandai mensyukuri segala macam kenikmatannya. Dan salat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya, dan akan bertemu dengan beliau dan akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut saja teman-teman. Bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat dalam menuntut ilmu. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang sudah lalu. Yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana tentang berdirinya dinasti Daulah Mughal, bagaimana sistem pemerintahnya, dan siapa saja kekhalifahannya. Nah, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Pertama, dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan, yang dimana perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal itu sudah berhasil menguasai Cundar, Gon, Citor, Rantabar, dan teman-teman bisa baca sendiri hingga sampai Asirgah. Kalau sistem pemerintahan menjalankan roda pemerintahan dengan secara militeristik. Teman-teman tahu lah ya, arti militer itu apa. Pada masa Akbar, menerapkan politik toleransi sulhul atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama, tidak membedakan baik etnis dan agama, semua dirangkul untuk senantiasa menjadi bagian saudara. Nah, inilah hebatnya daripada masa pemerintahan Akbar, yang tidak membedakan etnis, jenis kulit, tidak membedakan agama, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dalam bidang ekonomi. Nah, pada masa itu Daulah Mughal itu menggunakan sistem kegiatan ekonomi itu sebagian besar merupakan pertanian, yang dimana pertanian ini juga sangat dilindungi dalam usahanya. Perkampungan di situ ada perkampungan petani, yang perkampungan petani itu dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam atau Patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan. Nah, itu saking menghargainya daripada kegiatan bertani. Teman-teman juga bisa membaca pada buku SKI-nya di kelas 11 yang Kementerian Agama 2019, karena materi ini juga diambil dari situ. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC, yaitu perusahaan Inggris sampai India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Nah, mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Ini merupakan nanti sebagai awal mula keruntuhan daripada dinasti Mughal. Nah, kalau di bidang agama, pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik dengan menggunakan konsep din ilahi. Apa itu konsep din ilahi? Din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India, yang dimana nanti pemikiran ini banyak dikritik kebanyakan orang. Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap perkembangan Islam.
yang dimana seperti pada daerah Baghdad, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Nah, mereka merasa diasingkan, mereka tidak dihargai, yang dimana kalau pada agama-agama lain itu masih menganggap adanya perbedaan kasta pada masa itu. Sedangkan Islam tidak membedakan pandangan kasta, tidak membedakan kasta, etnis, suku, tidak memandang kaya, miskin, tidak memandang dia kuat ataupun lemah. Semuanya sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang seni dan budaya, Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur, yang dimana ada Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Kutub Minar yang didirikan kurang lebih pada tahun 1199. Terus ada Masjid Jami Quwwatul Islam pada tahun 1197 dan lain-lain, masih banyak lagi bangunan-bangunan yang berdiri di situ di kota Delhi. Teman-teman bisa buka saja di buku SKI-nya kelas 11. Nah, stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh Akbar mendukung pencapaian kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Nah, kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Bidang seni syair dan seni arsitektur itu lebih maju daripada bidang ilmu pengetahuan pada masa itu. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, di antaranya peninggalan-peninggalan sejarahnya, yaitu ada Benteng Agra atau Agra Fort, terbentang luas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal, tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Rajarput. Yang kedua ada Benteng Merah atau Red Fort. Merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir kurang lebih 200 tahun sampai tahun 1856. Sultan Shah Jahan menugaskan pembangunan Benteng Merah pada 12 Mei 1639 ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. Taj Mahal, yang dimana ini merupakan istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna, Agra, India. Ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan Shah Jahan. Dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Masehi, Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. Jama Masjid merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1644 Masehi dan 1656 Masehi. Masjid ini juga salah satu masjid terbesar di India. Melihat kemegahan bangunan-bangunan tersebut, tidak heran jika Daulah Mughal disebut sebagai salah satu daulah yang berjaya di abad ke-17.
Akhir kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum berakhirnya pada tahun 1858 Masehi. Apa saja faktornya? Di antaranya raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Terdapat dua faktor runtuhnya Daulah Mughal, yaitu internal, yang dimana tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Faktor eksternalnya terjadi pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, terus kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Itulah awal mula daripada runtuhnya dinasti Daulah Mughal, yang dimana perekonomian itu dipegang oleh kekuasaan Inggris. Singkatnya, kemunduran Daulah Mughal itu disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Nah, teman-teman bisa baca deh apa sih arti stagnasi. Terus kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antara umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Alhamdulillah. Demikianlah teman-teman materi pada hari ini. Maaf saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena keterbatasan ilmu saya dalam materi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari referensi yang lain, dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya pendalaman materi tentang Daulah Mughal. Terima kasih.